الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati keluarga besar Bani Amin, majelis keluarga Bani Amin, hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Fauzi, kemudian Bapak Nurholis Majid, dan mobil khusus Wahibul Bait Haji Buddha. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya di pagi menjelang siang hari ini. Atas izin Allah, kita semuanya berada di rumah Shahibul Hajah atau Shahibul Bait yang tadi sudah disampaikan bahwa acara ini selain acara arisan adalah acara kirim doa kepada orang-orang tua kita yang sudah terdahulu. Mudah-mudahan mereka di alam kuburnya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita yang masih hidup mempunyai kewajiban, karena pada hakikatnya yang hidup dan yang mati itu hanya dipisah dengan apa? Dipisah dengan kematian. Ya, insyaallah nanti kita semuanya akan menyusul ke sana. Kita semuanya akan menuju ke alam barzakh. Tinggal nunggu waktu, tinggal nunggu giliran Kang Nurholis. Bisa Kang Nurholis duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan, Kang Nurholis duluan. Tapi mudah-mudahan kita yang ada di sini, yang hadir di majelis keluarga Bani Amin ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyubsata lahu fi ajrihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya oleh Allah dan ingin dipanjangkan usianya oleh Allah, maka sambunglah tali silaturahim. Maka acara di siang hari ini tidak lain dan tidak bukan, tentu adalah acara silaturahim keluarga besar Bani Amin. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang mudah-mudahan kita semuanya telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini sebentar lagi udah waktunya sholat zuhur. Makan siang juga belum, ya kan? Oh, setengah jam lagi. Ada tanya jawabnya? Boleh. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah acara ini tadi sudah diawali dengan doa bersama, ya. Ada tahlil tadi. Nah, tahlil ini menjadi sesuatu yang luar biasa, ya. Karena ada sebuah hadis qudsi yang mengatakan di sana, la ilaha illallah kalam. Man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni aminah min iqabi. Ini kata Allah. Kalimat la ilaha illallah itu kalamku, kata Allah. Man qalaha, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dakhala hisni, maka dia akan masuk ke dalam bentengku.
Wa man dakhala hisni, dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, kata Allah, aminah min iqabi, maka dia akan aman, akan selamat dari siksaanku. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang Allah selamatkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu pasti masuk surga. Ini pernah dipertanyakan, ya. Makanya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang pernah saya baca itu, umat Nabi Muhammad termasuk kita semuanya nanti akan masuk surga. Tetapi ada umat Nabi Muhammad masuk surganya transit dulu di neraka. Siapa mereka? Dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu dijelaskan mereka umat Nabi Muhammad yang selama hidupnya melakukan dosa besar tapi belum sempat bertaubat. Maka dia akan dimasukkan dulu ke neraka, dicuci, baru kemudian setelah bersih mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, kemudian masuk surga. Tapi di situ ada catatan. Di Tanbihul Ghafilin itu dijelaskan umat Nabi Muhammad yang tadinya di neraka kemudian diangkat ke surga, di jidatnya itu ada stempelnya, namanya Jahannamiyun, alumni Jahannam, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian dari itu, tapi kita semuanya termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa harus tinggal sementara di neraka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, dalam kesempatan yang berbahagia ini, hadirnya kita di sini itu tidak lain dan tidak bukan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengutip sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffat bihimul malaikah wa wasiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fiman indah. Tidaklah duduknya suatu kaum, tidaklah duduknya keluarga besar Bani Amin dalam sebuah tempat, dalam sebuah majlis, yadhkuruna Allah azza wa jalla, di mana mereka semuanya mengingat Allah kecuali malaikat mengelilingi mereka. Berarti hari ini banyak malaikat di rumah Pak Haji Hudain. Cuman tidak ada satupun di antara kita yang bisa melihat. Wildan bisa melihat belum? Belum belajar ilmu itu kemarin? Belum. Biasanya kalau lulusan Lampung kan bisa. Oh belum belajar ilmu kasyaf, ya. Ya, tapi beruntung ya. Beruntung kita itu nggak bisa melihat malaikat. Seandainya bisa, melihat malaikat Israel, apa tugasnya? Mencabut nyawa. Ya. Tiba-tiba nongkrong di depan sini nih. Wah, ini katanya giliran siapa yang mau mati hari ini. Tapi biidznillah, atas izin Allah, kita tidak bisa melihat itu semuanya. Tapi kita harus yakin bahwa itu adalah hadis sahih Rasulullah yang mengatakan bahwa pada setiap kita mengingat Allah, zikir bersama, malaikat hadir di tengah-tengah kita. Dan orang-orang yang zikir dalam sebuah majelis itu, Allah turunkan rahmatnya. Ya. Insya Allah kita semuanya termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang yang berzikir bersama itu oleh Allah itu diumumin di malaikat. Di depan malaikat diumumin. Ya. Maka hari ini, siang hari ini, kita oleh Allah dipertontonkan di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita hari ini termasuk orang yang mulia, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka rahmat Allah inilah yang paling kita harapkan di dunia ini. Ya. Dengan rahmat Allah kita bisa beribadah dengan baik,
Dengan rahmat Allah kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin, kata Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 86, bahwa sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Silaturahim itu perbuatan baik. Ya. Saling menjaga kerukunan keluarga besar itu perbuatan baik. Zikrullah itu perbuatan baik. Ya. Maka perbuatan baik yang bisa mendatangkan rahmat Allah itu perlu kita lestarikan dengan dikemas dengan arisan lah, apalah terserah. Itu hanya bungkus doang. Ya. Tapi esensinya adalah silaturahim supaya keluarga besar ini masih tetap akur. Keluarga besar ini masih terus bersambung. Karena kalau sudah mati obor, wah itu bahaya. Makanya Pak Haji Huda, saya ini punya anak dua-duanya saya kirim ke Madura, supaya nanti begitu saya meninggal dia masih bisa bahasa Madura, ya kan? Tidak hilang, tidak mati obor. Itu alasan saya. Alhamdulillah baca kitabnya lebih bagus bahasa Maduranya daripada baca kitabnya. Sukses untuk paham bahasa Madura. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka sekali lagi kita semua ini hanya mengharapkan rahmat Allah. Ya, kita nantinya masuk surga itu bukan karena amal kita kan? Nah, dalam sebuah hadis, insyaallah semuanya pada hafal ini. Kang Nurwadi sudah hafal ngaji terus. La yudhila ahadukum amaluhul jannah. Tidaklah satu di antara kalian masuk surga karena amalnya. Ya, kalau kita mau ngandalin sholat kita, sehusu apa sih sholat kita? Bukannya sholat kita masih ingat sesuatu? Betul? Iya. Ya. Mau ngandalin haji kita, bukankah haji kita masih jauh dari apa Pak? Ya dari ikhlas, tapi insya Allah mabrur ya. Kalau Pak Haji Huda insya Allah mabrur. Ya. Kata Nabi, bukan amal kita yang bisa memasukkan surga, tapi yang bisa memasukkan surga adalah satu rahmat Allah, yang kedua adalah syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan rahmat Allah tadi? Ya, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Jadi setiap perbuatan baik itu akan mendatangkan rahmat Allah. Wa rahmati, kata Allah, wasi'at kulli syai', wasi'at kulli syai'. Ya. Rahmatku, kata Allah, itu meliputi segala sesuatu. Ayat ini kemudian dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu punya kitab tafsir namanya Tanwirul Mikbas. Yang dulu kita sempat mau ngaji sama Ki Burhan, belum sempat. Kitabnya masih ada kali Pak. Tanwirul Mikbas, Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, mendengar iblis, setan mendengar ayat ini. Kata iblis, saya bagian dari situ. Kata Allah tidak. Fasanaktubuha lilladzina yattaqun. Rahmat itu, kata Allah, aku khususkan bagi orang-orang yang bertakwa. Iblis nggak masuk di dalamnya. Orang Yahudi nggak masuk di dalamnya. Orang Nasrani tidak masuk di dalamnya. Tapi nggak usah dikencengin ini ya, karena toleransi beragama khawatir apa tersinggung. Ya, itu yang mendapatkan rahmat Allah itu illadzina yattaqun, mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang Allah larang. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya, nggak usah banyak-banyak kultumnya. Ini juga ada dari Kementerian Agama katanya kan. Nanti biar bisa nambahin. Maaf Pak, saya baru tahu Pak, belum kenal. Apa-apa.
Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi keluarga besar Bani Amin yang hari ini sudah melakukan silaturahim. Insya Allah saya yakinnya bahwa apa yang kita lakukan di siang hari ini insya Allah mendapatkan rahmat Allah, rezeki kita akan diluaskan dan usia kita akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.